Halo, ketemu lagi dengan saya, Vildiamanti. Saya dari tim Panitia PPDB Online Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya akan berbagi buat calon-calon peserta didik yang akan mengikuti PPDB Online yang mau daftar di SMA berprestasi lewat jalur. Sebelumnya saya sudah rilis cara daftar PPDB Online SMA lewat jalur sonasi. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa PPDB Online tahun 2020 ini dilaksanakan di SMA dan SMK Negeri Provinsi Sulawesi Utara, kecuali ada beberapa sekolah yang full berasrama, itu tidak ada PPDB Online. Tetapi kalau sekolahnya hanya beberapa rombel yang berasrama, itu tetap melaksanakan PPDB online. Juga untuk sekolah-sekolah di daerah PKT, itu tidak melaksanakan PPDB online. Kalau yang lainnya, silakan tetap melaksanakan PPDB online. Sebenarnya sistem yang kami buat ini sangatlah mudah dan akan membantu semua orang, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana semua masyarakat dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Jadi kami dari Panitia PPDB Online menganjurkan adik-adik untuk daftar dari rumah. Oke? Dan seperti yang sudah kami sosialisasi bahwa mendaftar PPDB Online itu lewat website yang sudah kami siapkan, yaitu ppdb.sulutprof.go.id. Website ini akan ready pada tanggal 22 sampai 27 Juni, 24 jam. Ya. Mengapa demikian? Karena tanggal itu adalah tanggal pembukaan pendaftaran. Saat ini saya akan demo tentang website tersebut. Oke, pertama kita akan membuka Google. Ya. Tinggal klik PPDB Sulutprof ya. Karena ini masih versi demo ya, saya pakai yang sulutprof.sufbikers.com. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nanti ada tombol daftar di sini. Tinggal diklik saja daftar di sini. Oke, keluar kotak dialog untuk memasukkan username, password, sama kode ya, kode kecapta yang ada di tampilan layar ya. Untuk username ya, username itu menggunakan NISN ya, NISN ditambahkan dengan akhiran @ppdb.go.id. Jadi ingat nisn@ppdb.go.id. Dan untuk passwordnya adalah menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ya, nanti setelah adik-adik mau login, setelah bisa login, passwordnya bisa dirubah agar hanya adik-adik yang tahu. Saya akan coba untuk login. Saya akan meminjam username dari salah satu siswa. Kita lihat dulu. Oke. Dan untuk login, ingat pilih yang orang tua, siswa atau orang tua. Ada kode captanya di sini, kita ikuti 2X C G PJ. Oke. Setelah semuanya terisi, tinggal tekan tombol login. Nah, setelah login akan tampil profil ya. Profil siswa tersebut ya. Di sini ada kotak dialog muncul untuk memperhatikan profil. Jangan sampai pada saat login nama orang lain yang keluar. Nah, bagaimana jika demikian? Ya, itu bisa dikoordinasikan dengan operator di SMP, adik-adik ya, bisa menanyakan data. Karena data yang kami gunakan adalah data PPD, data Dapodik ya. Data pokok pendidikan yang biasa disebut dengan Dapodik yang ada di sekolah asal adik-adik, yaitu di SMP, sekolah asal adik-adik lulus. Jadi kami mengambil database dari data Dapodik SMP. Oke. Setelah profilnya terbuka, profilnya ada di tombol kanan atas, diklik namanya ya, di layar bagian kanan atas.
diklik, itu ada menu ubah password ya. Silakan diklik ubah passwordnya. Tampilannya seperti ini. Nih. Tampilan ubah passwordnya seperti ini. Silakan adik-adik ubah passwordnya dan tekan tanda panahnya. Oke, saya kembali. Nah, sampai di sini kita geser di layar sebelah kiri. Selesai profil ada pendaftaran PPDB. Saya klik pendaftaran PPDB. Nah, ini rupanya saya mengambil nama siswa yang sudah pernah digunakan untuk uji coba. Saya keluar dulu, mau cari nama siswa yang lainnya. Setelah kita klik pendaftaran PPDB, menu pendaftaran PPDB akan keluar seperti ini, yaitu 4 jalur di SMA dan 1 jalur di SMK ya. Nah, sekali ini saya akan mencontohkan untuk jalur prestasi. Ada perbedaan sedikit di sini, di mana untuk SMA, kalau jalur zonasi SMA itu siswa berhak memilih 3 sekolah yang masuk dalam zonasi itu. Tetapi kalau mau ikut jalur afirmasi, prestasi, sama perpindahan orang tua, Anda hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Ya, bisa enggak memilih jalur zonasi dan jalur afirmasi? 2 jalur. Jawabannya adalah tidak bisa ya. Jawabannya adalah tidak bisa karena setiap siswa hanya boleh memilih 1 jalur saja. Kali ini saya akan mencontohkan memilih jalur prestasi. Oke, saya klik jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi dilihat di peta ini, semua sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, semua sekolah negeri yang ikut PPDB online itu masuk ya. Itu masuk dalam pilihan Anda. Contoh, ada siswa dari Bolmut mau daftar di sekolah di Manado. Silakan mengikuti jalur prestasi, itu bisa. Ada siswa dari Manado mau daftar di Tomohon. Silakan mengikuti jalur prestasi. Atau ada siswa di Minahasa Tenggara mau datang sekolah di Manado. Silakan daftar jalur prestasi. Tapi ingat, jalur prestasi ini memiliki kuota ya. Jangan semua datang rame-rame mendaftar di Manado. Jangan semua datang rame-rame mendaftar di Tondano karena semua ada kuota. Setiap adik-adik melakukan pendaftaran, silakan cek kuota yang tersedia di sekolah itu. Karena jalur prestasi adalah di ranking dari skor, jumlah skor yang adik-adik miliki. Bagaimana cara hitung skornya? Sebentar akan saya perlihatkan. Oke, ini petanya dan kita bisa memilih sekolah. Pilih. Di sini sekolahnya muncul, mulai dari sekolah yang terdekat dari rumah si pendaftar sampai sekolah yang paling jauh dari rumah yang terdaftar. Rumah pendaftar ya. Saya memilih sekolah yang terdekat SMA 2 Kota Mobagu. Oke. Setelah klik SMA 2 Kota Mobagu, maka akan keluar profil SMA 2 Kota Mobagu ya. Di sebelah kiri layar akan keluar profil SMA 2 Kota Mobagu, dan di sebelah kanan ini silakan adik-adik memilih prestasi akademiknya ya. Mungkin pernah juara lomba bola voli ya, tingkat kabupaten, silakan diisi juara 1 bergu ya. Juara 1 bergu ada. Tingkat kabupaten kota, ini contoh. Juara 1 bergu tingkat kabupaten kota. Atau saya pernah Indonesian Idol contoh. Jadi Indonesian Idol berarti juara perorangan, tingkat kabupaten kota ada ini. Tapi itu semua harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Saya pilih dulu, saya pernah juara Indonesian Idol. Oke. Dan yang kolom kedua adalah nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5. Ya, itu dia ada dalam SKL. Silakan jumlah rata-ratanya berapa, silakan diisi. Saya kasih contoh 80. Nah, 80 nilai rata-rata. Oke. Setelah selesai, saya ke pilihan satu negeri. Setelah selesai, saya klik pilih sekolah. Oke. Nah, pilih sekolah, jadi layarnya akan tampil seperti ini. Oke, jangan dulu langsung cetak bukti. Adik-adik harus upload dulu.
silakan klik untuk unggah dokumen kelengkapan. Nah ini, unggah dokumen kelengkapan, silakan ijazah atau SKL-nya diunggah ya, supaya dapat bisa diverifikasi total nilai yang adik-adik isi tadi dengan ijazah SKL yang sudah dikirimkan. Saya contoh, saya upload lah yang mana-mana file lah ya, mana-mana file yang saya upload karena hanya untuk buat tutorial. Terus sertifikat, tadi saya memilih saya juara 1 Indonesian Idol tingkat kabupaten kota. Nah, jadi saya scan sertifikatnya. Ingat, semua yang di scan ini harus asli-asli ya, harus asli-asli. Nah ini, saya lupa nilai rata-rata raport 5 semester terakhir yang di jumlahkan tadi yang adik-adik isi ya. Contoh, saya kirim lagi. Oke, contohnya. Nah, di paling bawah ada tulis ini. Jika ada kelengkapan yang bertanda X, mohon untuk dikoordinasikan dengan sekolah. Ya, nanti akan ada verifikasi oleh sekolah. Dan untuk mengupload file ini bisa file JPG, JPEG, PNG ya. Jadi contohnya ini ada contoh sertifikat asli. Adik-adik tinggal foto aja ya. Tinggal foto lurus, langsung di upload. Itu aja untuk mempermudah ya. Jangan memakai yang pixel handphone yang agak besar. Kami hanya menyiapkan maksimal file upload itu 5 MB ya. Oke, setelah selesai tinggal diunggah dokumen. Oke, sudah selesai unggah dokumen. Nah, untuk pemantau, nah ini sudah keluar gambar file upload ya. Nanti jika sekolah sudah melakukan verifikasi, ini akan ada tercentang di sini. Jika ditolak oleh sekolah, maka di sini akan muncul keterangannya. Kenapa ditolak? Contoh, ijazah, jumlah nilai rata-rata raport tidak sesuai, contoh, atau tidak sertifikatnya yang dikirim tidak asli, tidak sesuai. Nah, lanjut di sini sebelah kanan ini ada lihat peringkat. Kita lihat peringkat, ini akan muncul lihat peringkat di sini. Lihat peringkat ini maksudnya untuk apa? Artinya, contoh ini di SMA, daftarnya di SMA Negeri 2 Kota Mobagu ya. Ini daftarnya di SMA 2 Negeri 2 Kota Mobagu. Di lihat peringkat ini sudah ada tertulis jumlah kuota. Ini zonasi SMA ini 144 kuotanya, prestasi SMA 86, perpindahan orang tua ini 14, afirmasi 43. Nah, saat ini saya mencoba mendaftar di jalur prestasi SMA, itu kuotanya 86. Jadi adik-adik bisa lihat rankingnya. Kalau adik-adik masih masuk dalam 86 besar sampai penutupan pendaftaran, itu berarti adik-adik lolos daftar lewat jalur prestasi. Tapi kalau baru hari kedua, hari ketiga adik-adik sudah tidak masuk dalam 86 besar, adik-adik memiliki kesempatan untuk membatalkan dan pendaftaran. Di sini kami siapkan juga fasilitas print untuk print out bukti fisiknya ya. Rekapan rankingnya itu ada. Nah, kita kembali ke halaman yang tadi. Di sini ada klik yang tanda X, itu hapus pendaftaran. Hapus pendaftaran ini kami beri kesempatan untuk 2 kali ya. Apabila adik-adik sudah tidak masuk dalam ranking tapi waktu pendaftaran masih panjang, silakan hapus pendaftaran dan silakan mendaftar di sekolah lain dengan jalur prestasi. Oke. Sampai di sini, jika sudah selesai, adik-adik tinggal cetak bukti. Ya, tinggal klik cetak bukti. Di kanan sebelah kanan ini ada cetak surat pernyataan. Dan cetak surat pernyataan ini akan kami hide, tidak akan digunakan. Karena seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwa website ini sudah 95% selesai. Masih ada hal-hal yang harus kami perbaiki, di mana kami simulasi seperti ini akan didapatkan ada hal-hal yang harus kami kurangi. Contoh, surat pernyataan kesanggupan ini akan kami hilangkan
Jadi nanti setelah selesai adik-adik mendaftar mengisi formulir ini, silakan adik-adik cetak bukti. Keluarnya seperti ini, cetak buktinya seperti ini ya. Ada surat pernyataan, jangan lupa pakai materai, tanda tangan orang tua, dan ini disimpan nanti di bawah ke sekolah apabila adik-adik nanti dinyatakan lulus ya. Untuk membawa ke sekolah tinggal melihat prosedur yang disampaikan oleh sekolah lewat pengumuman. Jadi orang tua harap memantau pengumumannya biasa lewat media sosial atau pemberitahuan dari pihak sekolah, karena kami sudah menghimbau sekolah untuk tetap mematuhi protokol pelayanan ya, sesuai dengan protokol standar kesehatan COVID-19. Oke, sampai di sini itu sudah selesai. Jangan lupa adik-adik untuk klik di kanan atas untuk logout apabila laptop atau handphone akan digunakan mendaftar untuk orang lain ya. Jadi satu handphone, satu laptop bisa digunakan untuk daftar berapa banyak orang ya. Itu bisa. Cuma kami himbau tidak ada kumpul-kumpul di sekolah. Tidak ada yang mendaftar manual. Semua daftar lewat online, karena apabila adik-adik telah dinyatakan lulus, itu secara otomatis langsung masuk ke data Dapodi kami. Ya, langsung masuk ke data center kami. Artinya jika Anda mendaftar manual, Anda bisa saja tidak masuk dalam sistem pendataan kami. Nanti pada proses-proses selanjutnya akan bermasalah dalam sistem pendataan. Karena sistem pendidikan saat ini sudah berbasis database yang namanya data pokok pendidikan, yang semuanya ada di data situ, siswa-siswa harus terdata. Demikian penyampaian tutorial saya tentang bagaimana cara mendaftar PPDB online dengan jalur prestasi. Demikian tutorial saya dalam pendaftaran PPDB di SMA dengan jalur prestasi. Kiranya ini dapat membantu adik-adik sekalian. Ingat, daftar dari rumah Jo. Semuanya kami lakukan untuk pendidikan Sulut yang semakin hebat.